Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai, tadi kita belajar apa? Tadi matematika Bu, tapi tidak masuk. Alhamdulillah pada yang baru ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tidak ada kendala yang berarti. Ketua kelas bisa pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah hadir semua, sehat-sehat ya. Ya, minggu kemarin kita bahas tentang pembelajaran apa? Minggu kemarin ada yang ingat? Kita bahas apa di bahasa Indonesia kemarin sebelum kita masuk pada materi hari ini? Tidak Bu. Nah, sudah lupa ya, padahal baru 1 minggu yang lalu. Ya, jadi minggu lalu setelah kita membahas tentang teks anekdot, pada hari ini kita akan membahas tentang buku teks fiksi dan buku teks non fiksi. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu buku teks fiksi dan buku teks non fiksi? Wah, sepertinya sudah lupa ya. Kita pernah belajar ini di kelas 2. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan 2 kompetensi dasar. Kompetensi dasar pertama ada KD 3.7 yaitu menilai isi buku fiksi, kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi, dan 1 buku pengayaan atau buku non fiksi yang dibaca. Nah, dari kompetensi dasar tersebut terdapat indikator. Indikator pertama ada siswa dapat membedakan isi buku fiksi dan non fiksi. Indikator kedua ada siswa dapat melakukan teks observasi terhadap penggunaan kata pada buku fiksi dan non fiksi. Indikator ketiga ada siswa dapat memilih dan menilai menurut pendapat siswa mengenai bacaan buku fiksi dan non fiksi. Nah, indikator kompetensi dasar berikutnya ada kompetensi dasar 4.7 yaitu menyusun laporan hasil diskusi buku tentang suatu topik baik secara lisan maupun tulisan dengan indikator sebagai berikut. Indikator pertama ada siswa dapat membuat laporan hasil diskusi buku tentang satu topik bacaan, dan indikator kedua ada siswa dapat menyampaikan laporan hasil diskusi buku tentang satu topik baik secara lisan maupun tulisan ya. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama ada setelah melakukan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu membedakan isi buku fiksi dan non fiksi, dapat melakukan observasi terhadap penggunaan kata pada buku fiksi dan non fiksi, dapat memilih dan menilai menurut pendapatnya mengenai buku fiksi dan non fiksi yang dibacanya, dapat membuat laporan hasil diskusi mengenai suatu topik bacaan, dan dapat menyampaikan laporan hasil diskusi tentang suatu topik baik secara lisan maupun tulisan ya. Sejauh ini ada yang tahu apa itu buku fiksi? Ibu tanya sekali lagi. Buku fiksi seperti novel, cerpen seperti itu Bu. Ya. Yang Kalau buku non fiksi? Kalau non fiksi biografi mungkin. Ya, bentar ya. Masih ingat. Setelah dipancing sedikit, akhirnya timbul sedikit gambaran-gambaran tentang buku fiksi itu seperti ini ya. Ya. Kita masuk pada materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu ada pengertian buku fiksi dan non fiksi, ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi, jenis-jenis buku fiksi dan non fiksi, dan contoh-contoh dari buku teks fiksi dan non fiksi. Ya. Yang pertama itu ada pengertian buku fiksi dan non fiksi. Ya. Kita masuk pada
Jadi isi dalam buku non-fiksi itu benar-benar nyata adanya, jadi tidak dibuat-buat gitu. Jadi dalam buku fiksi mengandung imajinasi penulis, seperti saya seorang penulis, oh saya ingin menulis tentang sesuatu yang menurut saya senang, walaupun orang lain tidak suka, tapi saya suka cerita itu. Entah itu saya angkat dari kisah nyata seseorang, atau bisa juga saya angkat berdasarkan imajinasi saya sendiri, imajinasi dari pikiran saya, seperti itu. Nah, kalau buku non-fiksi, ia berdasarkan fakta yang benar-benar ada, fakta yang benar-benar valid dan tidak dibuat-buat. Jadi buku non-fiksi itu mengandung sebuah fakta dan kejadian yang benar-benar ada, ya. Oke, dari pengertian buku fiksi dan non-fiksi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mungkin kurang jelas? Oh, ibu kurang ini, ibu kurang begini. Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Selanjutnya, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, pada pertemuan kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Jadi kelompok sebelah sini akan menjadi kelompok fiksi, dan kelompok sini, kelompok sebelah kanan saya akan menjadi kelompok non-fiksi. Ya. Jadi untuk kelompok fiksi, Ibu beri tugas dalam waktu 5 menit. Fiksi dan non-fiksi ya ini, kalian harus memikirkan suatu tema yang akan kalian angkat menjadi sebuah karya, ya. Bisa dikumpulkan di akhir pembelajaran nanti. Jadi kalian pikirkan satu tema, baik fiksi dan non-fiksi. Kalian pikirkan suatu tema yang dapat menjadi bahan kalian untuk menulis sebuah karya fiksi dan juga non-fiksi ya. Oke, kita lanjut pada ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi yaitu ada imajinatif. Nah, imajinatif yang dimaksud dalam buku fiksi ini yaitu seperti pada pengertiannya tadi, imajinatif yang berarti sebuah imajinasi. Nah, dalam pikiran penulis pasti terdapat sebuah imajinasi. Jangankan penulis, kalian pun pasti punya sebuah imajinasi, sebuah mimpi, sebuah keinginan, atau kayak sedang berbahan ya, sedang bermalas-malasan di rumah, di kamar, pasti kalian itu berpikir kayaknya cerita begini bagus, atau beranggapan, berkhayalan begitu ya. Beranggapan saya sedang berada di Korea, saya suka jalan-jalan ke Amerika, saya suka keliling benua. Nah, itu merupakan sebuah khayalan, ya. Nah, kalau kalian mempunyai keinginan, dari khayalan kalian tersebut bisa kalian angkat menjadi sebuah karya tulis yang bersifat fiksi atau khayalan, ya. Nah, ciri selanjutnya yaitu ada kebenaran yang bersifat relatif. Jadi, kebenaran yang bersifat relatif dalam buku fiksi ini maksudnya kebenaran yang tidak benar-benar dinyatakan benar. Kenapa dinyatakan tidak benar-benar itu sebuah kebenaran? Karena seperti yang pada ciri utama pada pengertiannya sebelumnya, yaitu buku fiksi ini merupakan sebuah imajinasi. Buku fiksi ini merupakan sebuah khayalan yang bersifat pengarang, yang bersifat mengarang. Jadi pengarang ini mengarang sebuah cerita, kecuali dia diangkat dari sebuah kisah nyata. Misalnya, saya akan mengangkat sebuah cerita menjadi novel ya. Saya akan membuat sebuah novel yang terinspirasi dari kejadian Palu, kejadian gempa dan tsunami Palu pada tahun 2018. Nah, dari kejadian tersebut akan saya angkat menjadi sebuah karya sastra. Nah, itu maksudnya saya terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Namun dalam menceritakan tentu saja saya menyelipkan sebuah imajinasi yang saya ciptakan sendiri. Misalnya terdapat 2 orang yang menjadi jodoh akibat kejadian itu. Kan jodoh kita tidak tahu, jodoh itu kan di tangan Tuhan ya. Jadi kita tidak tahu akan berjodoh dengan siapa. Nah, di balik musibah tersebut, misalnya saya membayangkan, oh kayaknya bagus kalau setelah kejadian ini terselip sebuah kebahagiaan sedikit di akhirnya. Nah, itu merupakan sebuah imajinasi yang saya ciptakan, namun berdasarkan terinspirasi dari kisah nyata seperti itu. Ciri selanjutnya ada bahasanya bersifat konotatif. Jadi bahasa yang bersifat konotatif ini maksudnya bahasa yang memperindah sebuah karya sastra. Jadi bahasa ini memperindah sebuah karya fiksi. Jadi karya fiksi tidak hanya sekedar menulis selesai, tidak. Jadi dalam sebuah karya sastra juga terdapat sebuah keindahan bahasa di dalamnya. Contohnya itu pada puisi. Puisi itu menggunakan diksi ya. Puisi itu menggunakan diksi
yang kita tahu itu Hercules, istilah kata itu Hercules untuk menggambarkan orang yang kuat. Nah, kalau untuk menggambarkan, oh dia orang yang lincah, dia orang yang cerdik, pasti kita akan menggunakan kata kancil, hewan kancil. Nah, itu merupakan diksi atau pemilihan kata pada saat kita akan membuat sebuah karya sastra. Contohnya puisi. Begitu pula pada novel dan cerpen tentu saja mengandung sebuah bahasa yang konotatif atau bahasa yang bersifat memperindah suatu karya sastra itu, suatu karya tulis ya. Ciri selanjutnya tidak ada sistematika yang baku. Jadi maksudnya dalam pembuatan karya sastra, dalam pembuatan karya fiksi itu tidak terdapat sebuah bahasa baku. Jadi saya penulis, saya suka menulis yang menggunakan bahasa. Lo ngapain di sini? Gue gak suka. Kayak itu merupakan bahasa yang tidak baku kan. Namun ada beberapa juga penulis yang menggunakan bahasa baku seperti kamu sedang apa di sini? Saya tidak menyukai kamu, saya tidak menyukai kamu ada di sini. Aku tidak bisa. Nah, itu merupakan contoh dari bahasa baku namun tidak terikat sepenuhnya. Seperti itu. Contoh ciri-ciri yang terakhir ada sasaran emosi pembaca ya. Nah, pada bagian sasaran emosi pembaca ini, untuk sasaran emosi pembaca ini tergantung dari penulis. Nah, penulis dapat saja membuat sebuah karya sastra itu memancing emosi dari awal karya sastra, dari awal novel, awal sebuah pertengahan cerita sampai dengan akhir, bisa saja dia buat dengan emosi yang benar-benar memancing emosi pembaca sampai pembaca itu geram begitu, dengan merasa geram dengan tokoh yang ada dalam cerita ini, ya. Namun ada pula penulis yang di awal masih biasa-biasa, kemudian masuk pada pertengahan ke konflik, setelah konflik mulai tokoh utama itu merasakan kayak hidup itu berat sekali, atau tokoh utama itu merasakan saya tidak mampu, seperti itu. Nah, itu tergantung penulis akan dibeginikan bergelombang konfliknya, atau dari datar kemudian naik ke konflik kemudian turun pada penyelesaian ya. Jadi itu semua merupakan sasaran penulis. Jadi penulis bisa saja oh saya ingin bikin cerita yang benar-benar memancing emosi pembaca. Namun ada juga penulis yang janganlah terlalu berat-berat, karena beberapa pembaca pun tidak terlalu menyukai cerita yang berat-berat. Nah, kita masuk pada ciri-ciri buku non-fiksi ya. Ciri-ciri buku non-fiksi yang pertama ada penggunaan bahasa formal. Seperti yang kita tahu, buku non-fiksi itu merupakan sebuah karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah yang bersifat memiliki data, memiliki sumber data, memiliki karya yang memiliki sumber yang benar-benar valid begitu, benar-benar fakta yang ada. Nah, jadi di sini dia menggunakan bahasa yang benar-benar formal, bahasa baku, dan tidak ada sesuatu yang dibuat-buat. Kemudian ada bahasa yang bersifat denotatif, artinya sesuai dengan apa adanya. Nah, dalam sebuah karya tulis ilmiah atau KTI itu terdapat itu mengandung hal yang benar-benar apa adanya. Nah, orang melakukan penelitian tentu saja menggunakan rumus, menggunakan langkah-langkah, menggunakan metode-metode. Nah, itulah yang akan dicantumkan pada hasil karya tulis ilmiahnya. Ya, itulah yang akan dicantumkan pada karya tulis ilmiahnya yang benar-benar adanya, jadi tidak dibuat-buat. Kalau seperti ini adanya, ya sudah seperti itu adanya, tidak ada yang namanya dibuat-buat ya. Selanjutnya ada isinya mengandung fakta. Jadi dalam sebuah karya tulis ilmiah, dalam sebuah karya non-fiksi itu benar-benar mengandung fakta. Jadi apa yang dimuat dalam sebuah karya sastra, dalam sebuah karya tulis ilmiah, ya karya tulis ilmiah, itu benar-benar fakta yang terkandung di dalamnya dan tidak dibuat-buat, benar-benar fakta, ya. Kemudian ada ciri terakhir yaitu berasal dari penelitian atau sebuah lanjutan dari penelitian yang sudah ada. Nah, misalnya kalian akan membuat sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian kalian berpikir untuk membuat sebuah penelitian baru yang belum pernah ada, ataupun kalian berpikir untuk membuat sebuah penelitian yang sudah ada namun akan kalian lanjutkan kembali. Ya, akan kalian lanjutkan kembali. Misalnya, kalian berpikir, oh penelitian tentang ini belum pernah dilakukan. Saya tertarik untuk melakukan sebuah penelitian itu karena belum ada peneliti yang pernah melakukannya. Nah, itu melakukan sebuah penelitian baru, sebuah observasi yang baru. Apabila kalian juga berpikir untuk melakukan sebuah penelitian lanjutan itu
tapi dengan hasil penelitian yang telah ada, namun mungkin dengan menggunakan metode yang berbeda atau dengan menggunakan langkah-langkah yang berbeda ya, seperti itu. Jelas ada pembaruan dari apa yang sudah ada ya. Jelas? Jelas Bu. Ya. Nah, dari pengertian dan ciri-ciri ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Muhammad Iza. Biografi masuk di fiksi atau non fiksi Bu? Biografi itu masuk pada ciri-ciri buku non fiksi, karena dalam biografi memuat fakta-fakta dari seseorang ya. Jadi biografi itu merupakan kisah hidup seseorang dari awal dia dilahirkan, bagaimana perjalanan hidupnya, apa saja yang dialaminya, bagaimana pendidikannya, apa saja karirnya. Jadi dari biografi itu mengandung hal yang benar-benar fakta dan tidak dibuat-buat. Nah, itu masuk pada ciri-ciri buku non fiksi ya, Iza ya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut pada jenis-jenis buku non fiksi. Nah, untuk jenis-jenis buku fiksi dan non fiksi, dari jenis-jenis buku non fiksi ini ada cerpen, ada komik, ada puisi, ada novel, ada dongeng dan lain-lain. Nah, untuk cerpen ini, ada yang tahu cerpen itu apa? Cerita pendek Bu. Iya, cerita pendek. Jadi cerpen itu merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah hidup seseorang, namun tidak secara rinci, tidak seperti novel ya. Jadi hanya sebuah kejadian. Yang diceritakan dalam sebuah cerpen dari awal sampai penyelesaian, namun tidak secara lengkap seperti pada novel. Jadi untuk cerpen itu minimal dia itu ada 1000 kata ya, 1000 kata itu sudah dapat dikatakan sebuah cerpen. Oke. Selanjutnya ada komik. Tahu apa itu komik? Cowok-cowok pasti tahu apa itu komik. Buku bergambar. Iya, buku bergambar. Misalnya komik Doraemon. Komik apa lagi? Naruto. Komik Naruto, komik Boruto, komik apa lagi? Itu banyak kan, komik Pokemon. Komik ini ada banyak macam. Nah, komik ini merupakan sebuah cerita yang memiliki gambar, memiliki animasi gambar yang membuat kita itu sambil membaca, sambil juga melihat gambar yang ada, seperti itu. Nah, jadi ceritanya misalnya dia jatuh, buk. Nah, itu ditulis, kemudian ada gambarnya, seperti jatuh, kemudian ada gambarnya. Nah, itu kita sambil membaca, sambil juga ada gambar yang terdapat untuk memperjelas dari ceritanya. Nah, novel. Ada yang tahu lagi apa itu novel? Cerita Bu. Ya. Tapi yang panjang. Bentar. Novel itu merupakan sebuah cerita yang memuat perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup dari awal kisah sampai pada akhir cerita. Nah, jadi untuk novel ini ada beberapa novel yang 150 halaman, 200 halaman, tergantung dari pengarang lagi ya. Jadi itu kembali lagi pada pengarang akan membuat cerita seperti apa, akan membuat konflik yang bagaimana, akan membuat latar di mana saja. Jadi novel ini dapat dibuat di mana saja, kapan saja, tidak terikat apapun ya. Jadi untuk pembuatan novel ini tidak terikat apapun. Dan dalam novel ini juga memuat sebuah inspirasi, misalnya terinspirasi dari kisah nyata atau terinspirasi dari imajinasi, berasal dari imajinasinya. Oh, saya ingin membuat cerita tentang ini. Oh, itu kisahnya kayaknya bagus, diangkat menjadi sebuah novel ya. Oke, kita lanjut pada puisi. Wah, ada yang tahu apa itu puisi? Puisi merupakan sebuah karya sastra yang mengandung bahasa-bahasa yang indah, rima, irama, ya. Itu dan juga dalam puisi itu terdapat namanya diksi atau pilihan kata. Jadi dalam puisi tidak hanya sekedar tulis, namun juga terdapat sebuah keindahan di dalamnya, mengandung sebuah makna yang berarti penggambaran hatinya atau penggambaran apa yang dilihatnya atau penggambaran apa yang ada di pikirannya, ya. Jadi itu dia muat dalam sebuah karya puisi. Ya, terakhir ada dongeng. Dongeng merupakan sebuah peristiwa yang telah lampau yang diceritakan. Nah, contoh dongeng ada Malin Kundang, ada Putri Duyung, ada apa lagi? Ya,
Putri Hujan, pokoknya ada banyak-banyak macam dari dongeng ini. Nah, dongeng ini yang bersifat dari zaman dahulu, kemudian dari leluhur ke leluhur, kemudian sampai pada kita sekarang yang kita kenal dengan dongeng Malin Kundang. Nah, itu merupakan sebuah dongeng, ya. Malin Kundang atau Putri Duyung dan sebagainya itu merupakan sebuah dongeng untuk pengantar tidur. Kebanyakan dongeng ini digunakan untuk pengantar tidur pada anak-anak, ya. Selanjutnya ada jenis buku teks non fiksi, ya. Nah, pada buku teks non fiksi ini terdapat biografi atau autobiografi seperti yang ditanyakan oleh Iza tadi, ya. Biografi itu berisi perjalanan hidup seseorang dari awal dia dilahirkan di mana, tanggal berapa, apa saja pendidikannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana apa yang dialaminya, prestasi-prestasi sampai pada dia meninggal. Nah, itu ditulis oleh orang lain, ya. Seperti Ihza, saya menuliskan biografinya. Nama Muhammad Ihza Afandi yang lahir di kota ini pada tanggal ini, begitu. Atau sebaliknya Ihza yang menulis tentang saya yang lahir di mana, pendidikan saya bagaimana, begitu. Nah, itu dari tentang diri kalian dituliskan oleh orang lain. Sedangkan autobiografi merupakan perjalanan hidup yang ditulis oleh diri kita sendiri. Jadi misalnya saya membuat perjalanan tentang diri saya sendiri. Saya membuat nama dilahirkan dengan nama Fira Febrianti di kota Toli-Toli pada tanggal 18 Agustus. Perjalanan pendidikan saya dimulai di SDN Percontohan, di SMP Negeri 5, kemudian di SMA 2, dan seterusnya sampai pada titik saya sekarang ini. Ya, dapat dipahami? Iya, Bu. Ya. Selanjutnya ada buku panduan. Nah, buku panduan ini yang dimaksudkan seperti kalian punya buku resep masak begitu. Nah, di buku resep itu kan pasti ada tertulis. Pertama, siapkan ini bahan-bahan. Kemudian, siapkan alat-alat. Nah, kemudian lakukan langkah ini terlebih dahulu. Kupaslah bawang terlebih dahulu, kemudian ditumbuk, diulek begitu. Nah, itu merupakan langkah-langkah atau panduan. Jadi kita dipandu untuk melakukan sebuah kegiatan yang tidak hanya sekedar melakukan sembarangan, namun ada panduannya, ya. Selanjutnya ada ensiklopedia atau kamus. Nah, kamus yang sering kita temukan yaitu kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris, ya. Kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris atau ensiklopedia merupakan karya ilmiah yang memuat berbagai macam bahasa, berbagai macam kata yang dibikin dalam satu kumpulan kamus. Nah, itu ada misalnya bahasa Inggris, ada kata bahasa Inggrisnya, kemudian ada translate dalam bahasa Indonesianya. Jadi apabila kita membutuhkan untuk membuat sebuah teks bahasa Inggris, tentu saja kita memerlukan buku kamus bahasa Inggris. Begitupun sebaliknya, apabila kita memerlukan untuk membuat sebuah teks narasi bahasa Indonesia, tentu saja kita memerlukan kamus bahasa Indonesia agar tidak ada kekeliruan bahasa, ya. Selanjutnya ada buku sejarah. Nah, buku sejarah ini dapat menjadi buku pahlawan atau buku materi pada sejarah. Nah, jadi untuk buku sejarah ini tidak terikat pada harus pahlawan, tidak. Jadi untuk sejarah ini bisa pahlawan, bisa kejadian-kejadian di tahun 1945, 1950 dan sebagainya. Jadi yang bersifat sejarah, ya, yang mengandung sejarah karena itu mengandung fakta yang ada dan benar-benar nyata, tidak dibuat-buat. Selanjutnya ada jurnal. Nah, pada jurnal ini terdapat sebuah materi yang dapat kita jadikan sebuah acuan. Nah, jurnal yang dimaksud di sini bisa saja saya membuat sebuah jurnal, kemudian saya upload di situs yang biasa kalian lihat, ya. Di jurnal itu terdapat volume, halaman, siapa yang membuat, ya, dan situs uploadnya. Kemudian yang terakhir ada buku filsafat. Nah, buku filsafat ini mengandung buku filsafat ini juga dapat dikatakan buku sejarah, tapi tidak benar-benar sejarah, namun mengandung ilmu yang tidak dapat kita lewatkan karena melalui filsafat bisa saja kita mendapatkan berbagai macam ilmu yang tidak kita dapatkan di buku-buku lain. Nah, dalam buku filsafat ini juga terdapat mungkin filsafat hidup, filsafat agama, filsafat berbahasa dan sebagainya yang terkandung dalam satu buku filsafat.
Oke, dari jenis-jenis buku ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, terakhir kita masuk pada contoh-contoh buku teks fiksi dan non-fiksi ya. Materi terakhir ini ada contoh-contoh buku teks fiksi dan non-fiksi. Ini contoh buku teks, coba dilihat. Contoh buku teks fiksi ya. Ini merupakan contoh buku teks fiksi. Kenapa saya bilang buku teks fiksi? Karena di sini memuat sebuah cerita-cerita rekaan ya. Di sini memuat sebuah cerita-cerita legenda, cerita-cerita dongeng. Jadi ini dimaksudkan untuk hiburan gitu ya. Nah, sedangkan ini merupakan buku non-fiksi. Jadi di dalam buku ini memuat karya yang benar-benar nyata, yang benar-benar berdasarkan fakta yang ada dan tidak dibuat-buat ya. Jadi untuk membedakan buku teks fiksi dan non-fiksi, kalian dapat melihat dari daftar pustaka boleh, atau melihat dari penggunaan bahasanya, atau melihat dari covernya bahkan bisa. Jadi kalau buku non-fiksi itu seperti penjelasan materi mengenai ini, atau terdapat bahasa-bahasa ilmiah di dalamnya. Nah, kalau buku non-fiksi kebanyakan itu bergambar seperti ini, kemudian terdapat judul-judul, terdapat berbagai macam hiasan-hiasan ya di sini. Jadi ibu rasa kalian bisa membedakan dengan kalian sudah kelas 12 dan sudah mendapat banyak sekali materi tentang fiksi dan non-fiksi ya. Ya, untuk sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Adik-adik tentang contoh-contoh, jenis-jenis pembelajaran? Tidak ada? Tidak, Bu. Iya. Bagaimana dengan tugas sebelumnya yang ibu kasih? Yang sebelum memulai pembelajaran sudah menentukan tema untuk membuat bukunya, untuk membuat sebuah materi. Untuk kelompok non-fiksi dan untuk kelompok fiksi membuat suatu pemikiran yang dapat kalian angkat menjadi sebuah karya tulis ya. Sudah didapatkan? Sudah. Ya, bagaimana untuk kelompok fiksi akan membahas tentang apa? Percintaan, Bu. Oh, oke ya, usia-usia percintaan, romance ya, Fiksi novel, remaja. fiksi remaja ya. Baik. Untuk pembagian materi itu bisa kalian kumpulkan pada minggu depan pertemuan berikutnya ya, ibu-ibu ya. Jadi untuk kelompok non-fiksi, kalian akan membuat sebuah karya tulis ilmiah yang bersifat benar-benar ilmiah. Jadi kalian tidak hanya sekedar membuat sebuah karya tulis, namun itu mengandung fakta yang benar-benar ada ya. Yang semudahnya kalian saja, namun benar-benar fakta. Nah, untuk non-fiksi, untuk fiksi, kalian akan membuat sebuah karya tulis, karya sastra yang bersifat fiksi ya. Tadi kan sudah dijelaskan jenis-jenisnya, contoh-contohnya, bagaimana ciri-cirinya dan pengertiannya ya. Tadi kan sudah dijelaskan semua dan ibu harap kalian bisa memahami kemudian dapat menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Nah, ibu bertanya, apa itu buku fiksi? Fiksi adalah cerita. Fiksi adalah cerita yang dikarang oleh seseorang, Bu, yang berdasarkan hayalannya. Iya. Kalau buku non-fiksi? Non-fiksi berdasarkan fakta, Bu. Iya. Jadi untuk setelah selesainya materi hari ini, ibu berharap adik-adik sekalian dapat memahami, dapat menerima dan dapat menarik kesimpulan bahwa oh, saya bisa menulis sebuah puisi, menulis sebuah cerpen, sebuah novel. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa menulis, semua orang bisa menulis. Namun ketertarikan dalam hatinya yang membuat dia merasa, oh saya tidak bisa menulis, saya tidak bisa membuat ini. Tidak, semua orang itu bisa. Kalian semua bisa menulis. Kalian bisa menulis buku fiksi, kalian bisa menulis buku non fiksi. Namun kalian belum mempunyai ketertarikan, belum mempunyai kayak, oh saya harus mencoba. Nah, inilah yang ibu harapkan. Ibu harap setelah memberikan tugas tadi, kalian mempunyai ketertarikan, mempunyai sebuah motivasi untuk, oh saya harus coba, saya belum pernah mencoba ini, saya belum pernah coba terjun ke dunia kepenulisan. Nah, ibu berharap kalian bisa menulis ya. Kalian bisa menulis sebuah karya itu, baik kelompok fiksi maupun kelompok non fiksi ya. Ibu berharap kalian bisa menulis itu dengan hasil yang terbaik ya. Ibu tidak minta yang sempurna, namun ibu minta yang terbaik dari apa yang bisa kalian hasilkan ya.
Ibu tutup ya materinya ya. Mengingat waktu kita juga sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bu, tidak. Sudah paham ya? Ya. Ibu ulangi sekali lagi setelah materi pembahasan kali ini. Ibu sangat-sangat berharap kepada kalian agar kalian bisa mempunyai ketertarikan ya. Mulai saat ini kalian sudah harus memikirkan, oh saya kok begini, saya suka ini. Nah inilah saatnya kalian mencari tahu tentang jati diri kalian. Mencari tahu kalian itu suka di mana. Suka menulis fiksika atau suka menulis non fiksika ya. Saatnya kalian mengasah kemampuan kalian. Jangan hanya didiamkan karena semua orang itu punya kemampuan namun belum punya keinginan. Ya? Ya. Sampai di sini Ibu tutup. Silakan membaca doa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya. Iya, Bu. Tolong kelasnya Makasih. dibersihkan untuk pembelajaran berikutnya. Makasih Bu. Maka